Indonesia Darurat Literasi. Berdasarkan Indeks Aktivitas Literasi Membaca Kemendikbud tahun 2019, tidak ada satupun provinsi yang termasuk dalam level aktivitas literasi tinggi dan sangat tinggi. Hanya 9 dari 34 provinsi yang masuk ke dalam kategori level sedang, sedangkan satu provinsi masuk kategori sangat rendah. Sisanya berada dalam kategori darurat membaca. Berdasarkan indeks tersebut, saya, Lara Septiatomi, dengan NPM 2306232936 akan membahas tuntas mengenai hal ini. Budaya literasi di Indonesia berada di urutan 60 dari 61 negara pada 2016. Hal ini didasarkan pada studi Central Connecticut State University Amerika Serikat. Sementara itu, berdasarkan kuesioner yang diadakan oleh Program for International Student Assessment atau PISA, yang dirilis Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD, pada 2019, Indonesia menempati peringkat ke-62 dari 70 negara atau merupakan 10 negara terbawah yang memiliki tingkat literasi rendah. Tingkat literasi yang rendah disebabkan oleh minat membaca yang rendah pula. Selain itu, kurangnya fasilitas literasi seperti perpustakaan, buku, pojok membaca, dan hal-hal yang berkaitan dengan erat dengan literasi cukup terbilang masih sangat minim. Hal ini dapat dilihat dari data yang dilansir oleh Perpustakaan Nasional atau Lankip Perpusnas 2016 menyebutkan bahwa tingkat ketersediaan perpustakaan secara nasional baru terpenuhi 20%, yakni baru 154.359 perpustakaan dari rasio kebutuhan sebesar 767.951 perpustakaan. Disparitas antara ketersediaan dan kebutuhan perpustakaan umum terutama terletak di tingkat perpustakaan kecamatan yang baru terpenuhi 8% dan perpustakaan desa yang baru terpenuhi 26% dari rasio kebutuhan. Ketersediaan perpustakaan umum di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota, atau perpustakaan daerah atau perpustakaan kabupaten atau kota, memang telah mencapai lebih dari 90%. Namun, hal tersebut belum menjamin kebutuhan baca masyarakat di pelosok, mengingat lokasi perpustakaan provinsi dan perpustakaan kota umumnya terletak di pusat kota. Tidak dapat dipungkiri, budaya literasi memang sangat penting. Karena dengan literasi, masyarakat bukan hanya dapat menambah ilmu pengetahuan, tapi juga dapat mengasah kemampuan untuk berpikir secara objektif, inovatif, kreatif, dan sekaligus kritis. Sehingga implikasi akan terbentuk manusia yang berwawasan Indonesia dan berkarakter baik. Hanya dengan literasi dapat mengubah tatanan masyarakat menjadi lebih baik. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meluaskan akses literasi di masyarakat ialah dengan mengembangkan perpustakaan melalui dana desa. Permendes nomor 22 tahun 2016 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2017 sebetulnya sudah menyebutkan bahwa dana desa salah satunya diprioritaskan untuk pembangunan di bidang pendidikan. Antara lain, untuk membangun sarana PAUD dan perpustakaan desa. Selain itu, untuk meningkatkan akses literasi di sekolah, landasannya ialah Permendiknas nomor 24 tahun 2007 tentang dasar sarana dan prasarana sekolah dasar dan menengah dan Permendiknas nomor 25 tahun 2008 tentang standar tenaga perpustakaan sekolah atau madrasah. Sedangkan untuk penambahan koleksi perpustakaan sekolah dapat mengacu kepada UU nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan yang menyebutkan bahwa perpustakaan sekolah seharusnya mengalokasikan dana setidaknya 5% dari biaya operasional. Selanjutnya, kita akan masuk ke segmen bagaimana isu tersebut dalam perspektif Pancasila dan filsafat. Nah, berdasarkan contoh kasus yang diberikan, memang tidak menutup kemungkinan bahwa penyebaran hoaks akibat dari kurangnya literasi dapat terjadi. Dari perspektif Pancasila dan filsafat, persoalan rendahnya literasi yang menyebabkan masyarakat percaya hoaks dapat dianalisis dengan cara sebagai berikut. Pertama, terdapat di sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan menekankan pentingnya mencari kebenaran dan menjauhi kebatilan. Prinsip ini dapat diterapkan pada isu hoaks, di mana masyarakat perlu mencari kebenaran dan menghindari mempercayai informasi yang palsu. Selain itu, terdapat pada sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia.
Bhinneka Tunggal Ika menekankan pentingnya menghargai perbedaan dan menghindari konflik. Prinsip ini dapat diterapkan pada isu hoaks, di mana masyarakat perlu menghargai perbedaan pendapat dan menghindari konflik, yang mungkin bisa timbul karena mempercayai informasi yang palsu. Berdasarkan perspektif filsafat sendiri, terdapat 3 poin yang bisa berkaitan dengan isu hoaks tersebut. Di antaranya yang pertama, berpikir kritis. Berpikir kritis merupakan aspek penting filsafat yang dapat diterapkan dalam isu hoaks. Masyarakat perlu mengembangkan keterampilan berpikir kritis untuk mengidentifikasi hoaks dan informasi palsu lainnya. Yang kedua, terdapat epistemologi. Cabang filsafat yang membahas ilmu pengetahuan juga bisa diterapkan terhadap isu hoaks. Masyarakat perlu memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan pengetahuan dan bagaimana membedakan informasi yang asli dan palsu. Yang ketiga adalah poin etika. Salah satu cabang filsafat yang bisa diterapkan pada isu hoaks. Masyarakat perlu memiliki standar etika yang memadu perilaku mereka secara online, seperti menghindari penyebaran informasi palsu dan menghormati privasi orang lain. Secara keseluruhan, analisis terhadap isu rendahnya literasi menyebabkan masyarakat percaya hoaks dalam perspektif Pancasila dan filsafat. Menyoroti pentingnya mencari kebenaran, menghargai perbedaan, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, memahami apa yang dimaksud dengan pengetahuan, dan memiliki standar etika merupakan aspek-aspek penting agar isu hoaks ini dapat disingkirkan. Prinsip-prinsip tadi dapat memandu individu dan masyarakat dalam mengurangi penyebaran hoaks dan mendorong komunitas online yang lebih terinformasi dan bertanggung jawab. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Semoga informasi-informasi tadi dapat memenuhi tugas saya kali ini.